dapat membantu untuk tadi turut serta dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian, kompetensi para anggota Arsada. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu sekalian, kami di pengurus, baik itu pengurus pusat maupun pengurus wilayah, itu juga akan semangat di dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan kompetensi SDM di rumah sakit daerah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf karena Pak Heru, Pak Ketum pada malam hari ini tidak bisa bersama kami, bersama kita semuanya, maka saya Hafifah Ani sebagai Sekjen mewakili beliau untuk membuka acara pelatihan pada malam hari ini. Dan sekaligus saya akan menyampaikan materi untuk mengawali pelatihan 3 malam yang akan diselenggarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu, dan kita terus bergabung di dalam ruang pelatihan. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ruban, kita bisa mulai langsung materi pertama, Pak. Baik, Ibu, langsung ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, kita akan mengawalin paparan pertama. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya Hafifah Ani, apoteker Mars, alumni dari Fakultas Farmasi UGM, kemudian S2 di kajian administrasi. Saat ini sebagai Sekjen BP Arsada, kami juga dan di bidang pengabdian agama DKI Jakarta. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita mengawali dengan apa sih rumah sakit itu? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lanjut. Rumah sakit daerah itu adalah bagian dari pemerintah daerah. Bisa pemerintah daerah kota, kabupaten, ataupun provinsi. Bukan kekayaan yang terpisah dan tetap masih mendapatkan anggaran dari APBD maupun APBN. Di dalam amanahnya harus melakukan atau melaksanakan PPK BLUD, perlu juga pemahaman, melengkapi persyaratan, kebijakan tentang fleksibilitas yang diberikan oleh kepala daerah. Kemudian juga harus mengikuti akreditasi, menyesuaikan kepatuhan standar undang-undang dan juga bagaimana pemahaman untuk implementasinya. Kemudian saat ini juga situasinya memang JKN itu harus universal health coverage, maka rumah sakit wajib melayani JKN. Dan tidak lupa harus menjaga likuiditas keuangan rumah sakit. Lanjut. PPK BLUD itu rumah sakit pemerintah harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Harus membuat 2 surat pernyataan sanggup meningkatkan kinerja audit secara independen. Dan rumah sakit untuk menjadi BLUD harus menyusun 4 tata kelola. Kemudian RSB,
standar minimal, dan juga laporan keuangan pokok atau prognosa laporan keuangan. Ya, lanjut. Ada perubahan paradigma dalam SDM saat ini. Dulu adalah bahwa berapa sih besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan. Jadi kalau dulu itu motivasinya adalah menghabiskan anggaran. Tapi sekarang polanya menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode tercapai. Jadi ini perubahan, bergeser. Kalau dulu adalah menghabiskan anggaran, kalau yang sekarang adalah bahwa dengan anggaran itu kita bisa mencapai kinerja seberapa, kita bisa menghasilkan apa untuk melayani masyarakat dan juga untuk menyehatkan rumah sakit. Jadi ada pergeseran, ada perubahan, dan ini lebih baik. Yuk lanjut. Dalam pengelolaan rumah sakit itu ada pengelolaan anggaran, SDM, dan pelayanan. Yang muaranya adalah bagaimana peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Yuk lanjut. Mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan PP 72 tahun 2019, kemudian adanya Permenkes 3 tahun 2020, ini ada mempengaruhi kelembagaan rumah sakit. Karena dulu adalah di PP 18 itu rumah sakit PT, tapi kalau sesuai dengan PP 72 itu rumah sakit itu adalah organisasi yang bersifat khusus dan itu diberi otonomi, artinya UPT tapi khusus gitu. Jadi dan bagaimana mengimplementasikan sesuai dengan Mendagri 79. Ini yang rumah sakit harus menyesuaikan dan tata kelolanya adalah disesuaikan dengan PP 72 dan Permendagri 79. Kemudian ada Permenkes 3 tahun 2020. Nah, salah satunya adalah dalam tata kelola SDM. Itu ada asuhan pelayanan yang ujungnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Lanjut, Pak. Di mana asuhan pelayanan itu ada asuhan pelayanan medis, ada asuhan pelayanan perawatan, ada asuhan pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, dan pelayanan yang lainnya. Ya, lanjut. Nah, SDM di rumah sakit diberikan tadi asuhannya itu oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Juga non pemberi asuhan pelayanan, artinya supporting. Jadi SDM di rumah sakit itu memang ada yang memberikan asuhan pelayanan langsung, ada yang supporting. Nah, itu adalah non pemberi asuhan pelayanan, tapi tetap itu adalah satu kesatuan di dalam SDM di rumah sakit. Yuk lanjut. Ini pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada pelayanan kesehatan, ada ya pelayanan medik dan penunjang medik, ada pelayanan keperawatan dan kebidanan, ada pelayanan non medik. Jadi ini semua harus berjalan secara sinkron di dalam rumah sakit. Yuk lanjut. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana manajemen SDM? Artinya pengelolaan SDM itu penting di dalam tadi. Pertama adalah bagaimana perencanaan, pola ketenagaannya. Kemudian bagaimana merekrutnya. Karena BLUD itu adalah boleh PNS, boleh non-PNS,
maka semuanya itu adalah masuk ke dalam perencanaan, masuk dalam pola ketenagaan. Kemudian bagaimana merekrutnya? Merekrut PNS pastinya sudah ada mekanismenya dengan BKB, dengan ORD. Tapi bagaimana yang pegawai non-ASN-nya? Kemudian program pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk kita bisa meningkatkan kompetensi SDM di rumah sakit harus juga membuat program pelatihan dan pengembangannya untuk menunjang program pembinaan karir. Kemudian pengembangan kinerja seluruh staf dan pemberian penghargaan. Ini kaitannya dengan bagaimana nanti pola pemberian penghargaan dengan remunerasi. Karena pasti kalau gaji itu pastinya ada. Nah, bagaimana untuk yang tambahan? Biasanya dulu itu kan mendapatkan di rumah sakit itu ada gaji dan ada jaspel. Nah, sekarang untuk memberikan jaspel itu seperti apa? Sekarang polanya adalah dengan remunerasi. Memang di BLUD itu boleh diberikan remunerasi. Yuk lanjut. Bagaimana kinerja SDM itu akan menunjang kinerja rumah sakit dalam BLUD. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk rumah sakit BLUD berjalan dengan baik, kinerjanya baik, pasti ditunjang dengan kinerja SDM yang baik. Yang pertama adalah di dalam organisasi itu ada individu-individu. Bagaimana kinerja individunya yang akan mempengaruhi kinerja unit. Kemudian dari kinerja unit itu akan mempengaruhi kinerja rumah sakit. Kinerja rumah sakit itu diukur dengan kinerja keuangan, kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja mutu. Untuk mencapai tadi visi dan misi rumah sakit yang sudah disiapkan, bagaimana rumah sakit itu akan dibawa. Nah, itu tadi indikator-indikator kinerjanya itu dicapai. Ujung-ujungnya adalah memang dari kinerja individu, kinerja SDM. Bagaimana mengukurnya? Tadi ada key performance indikator yang nanti akan dihubungkan dengan bagaimana memberikan penghargaannya, bagaimana memberikan remunerasinya. Yuk lanjut, Pak. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pegawai di BLUD itu adalah bahwa pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD itu dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau ASN dan juga tenaga profesional atau non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD. Kalau rumah sakit bukan BLUD, pastinya tidak boleh mengangkat pegawai non pegawai negeri sipil karena rumah sakit BLUD maka dibolehkan. Bagaimana pegawai non PNS-nya tadi? Boleh sifatnya adalah pegawai tetap, boleh pegawai kontrak, juga boleh pegawai harian lepas. Jadi ini semuanya adalah pegawai BLUD. Yuk, lanjut. Nah, pengelolaan pegawai di BLUD tadi kalau PNS itu memang perencanaan harus dilakukan. Namun rekrutnya itu mengikuti mekanisme pemerintah daerah. Kemudian kita akan dapat pegawai CPNS, pastinya kita diorientasikan, kemudian ditempatkan, diberi penghargaan kalau PNS pasti kalau gaji sudah ada aturan mainnya, kalau misalnya ada TPP, TKD, itu pasti sudah ada aturan mainnya. Kemudian penilaian kinerja itu juga harus dilakukan di rumah sakit dan juga tadi diklat untuk meningkatkan kinerja pengembangan itu harus ada diklat. Kemudian pembinaan. Untuk pegawai non PNS juga sama, namun untuk pegawai non PNS itu adalah rumah sakit boleh merekrut sendiri pegawai non PNS. Kemudian melakukan seleksi. Baru orientasi sama seperti PNS, ditempatkan juga, penilaian kinerja juga, remunerasi juga sama, mendapatkan baik itu
PNS maupun non-PNS, diklat juga begitu, pembinaan juga begitu. Namun rumah sakit juga mesti memikirkan bagaimana pensiunnya pegawai non-PNS atau pegawai BLUD yang non-ASN. Jadi inilah yang menjadi tanggung jawab bagian kepegawaian atau pengelola pegawai di BLUD. Yuk lanjut. Lanjut, Pak. Ya, Bu. Ntar Bu loading. Ada. Ya. Nah, perencanaan tadi kita sudah sampaikan bahwa perencanaan itu harus dua-duanya, baik pegawai PNS maupun non-PNS. Kalau PNS biasanya diminta oleh Pemda itu adalah formasi. Nah, kalau kita nyusun formasi, itu formasi di dalam internal rumah sakit itu harusnya dua. Ada formasi yang boleh diisi oleh non-PNS atau yang harus diisi oleh PNS. Nah, itu yang akan kita sampaikan dalam pola aturan main ke PKD, ke ORD, biasanya yang PNS. Kalau yang non-PNS hanya di pemberitahuan bahwa pada tahun ini atau pada saatnya kita akan sesuai dengan RBA akan mengadakan rekrutmen tenaga non-PNS. Nah, karena apa? Karena penagaan rumah sakit BLUD itu harus sudah ada aturan dari perkadanya, baik itu Pergub ataupun peraturan kepala daerah baik bupati maupun wali kota. Jadi sudah ada saatnya. Jadi polanya hampir sama. Cuman kalau pegawai non PNS mereka sendiri, kalau pegawai PNS itu mengikuti pola ketenagaan di Pemda. Kemudian kebutuhan pegawai itu biasanya diusulkan setiap bidang ya internal. Kemudian berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jadi sembarangan unit itu mengajukan bahwa saya kekurangan tenaga. Harusnya pada saat mengajukan saya kekurangan tenaga, itu sudah ada lampirannya, analisa jabatan, analisa beban kerjanya, sehingga pada saat memutuskan bahwa ada formasi, ada kebutuhan tenaga, itu rumah sakit sudah punya jalan setahun anggaran yang sedang berjalan. Karena sudah masuk ke dalam penyusunan Renstra, sudah juga dimuat di dalam RBA setiap tahun. Jadi kalau misalnya di dalam Renstra itu dalam 5 tahun pengembangan rumah sakitnya seperti apa, kita butuh tenaganya apa, jenisnya apa saja, berapa, kemudian di dalam penyusun RBA tahunan itu sudah diterjemahkan masing-masing setiap tahun kita akan membutuhkan tenaga. Tinggal yang PNS majukan ke BKD, yang non PNS kita rekrut sendiri. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, Bu. Nah, tadi kenapa penting ada analisa jabatan? Karena apa? Karena semua pegawai di rumah sakit itu harus punya posisi, harus punya jabatan. Jadi tidak ada lagi pegawai di rumah sakit yang ngegantung, tidak ada cantolannya, tidak ada jabatannya, tidak ada atasannya. Semuanya harus ada posisi dan ada jabatannya. Jadi strukturnya kita mesti punya dulu, karena struktur itu ditetapkan oleh Perkada. Nah, dari struktur itu baru kita nyusun posisi apa saja di dalam struktur, karena biasanya struktur itu kan bisa sampai kepala bagian atau kepala subak atau kepala seksi. Nah, di bawahnya stafnya itu adalah staf itu juga jabatan. Jabatannya apa di dalam staf itu? Kemudian kita buat masing-masing definisi masing-masing jabatan. Kemudian kita buat urean kerjanya dan juga apa sih alat dan bahan yang digunakan di dalam masing-masing jabatan itu.
Kemudian ada kualifikasinya, kita buat kualifikasi jabatan, syarat dan ketentuan apa pada masing-masing jabatan. Jadi misalnya bahwa satu jabatan, kalau misalnya direktur, wadir, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, kepala subak, itu pastinya sudah ada uraian tugas dari Perkada. Tapi begitu di bawahnya, misalnya koordinator, penanggung jawab, atau satuan pelaksana, itu kita yang mesti membuatkan. Jadi rumah sakit yang mesti membuatkan. Kualifikasinya apa jabatan itu? Kemudian jenisnya apa? Misalnya pendidikannya sampai setingkat apa? Apa perlu S1, apa D3, atau SMA? Kemudian jenisnya apa? Apakah khusus? Misalnya di perawatan, staf perawatan. Pastinya harus penegaknya kualifikasinya adalah perawat. Mau perawat D1, D3, atau perawat S1. Tapi kalau misalnya di bagian umum, nah, kualifikasinya di pendidikan mungkin terbuka, tidak spesifik, seperti tadi di perawatan. Atau di keuangan, yang spesifik itu hanya di akuntansi misalnya. Di penanggung jawab akuntansi, itu harus seorang akuntan. Tapi untuk di bagian keuangan yang lain itu bisa terbuka. Ekonomi bisa, keuangan bisa, bagian umum S1 umum juga bisa. Nah, itu yang kualifikasi seperti itu yang harus dijelaskan di dalam menyusun analisa jabatan. Lanjut. Sesudah kita membuat analisa jabatan, kita membuat evaluasi jabatan. Setiap jenjang jabatan, jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja. Jadi ini juga didiskusikan, kita cari standarnya, tidak cocokin dengan kemampuannya. Kemudian memperkirakan kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Nah, di dalam kualifikasi itu persyaratan apa yang harus dipenuhi. Nah, itu di satu-satu masing-masing jabatan itu mesti dievaluasi. Kemudian kita juga melakukan inventarisasi data pegawai seperti nama, jabatan, ikhtisar jabatan, profil pegawai gitu. Jadi kayak peta jabatan, kemudian ada profil pegawai. Artinya ikhtisar jabatan, misalnya kita ada promosi gitu. Kemudian boleh diikutin siapa saja yang untuk masuk ke dalam promosi. Nah, kita lihat ikhtisar jabatannya mereka, dia pernah di posisi apa saja sih, gitu. Apakah jabatan itu harus yang close tadi, pendidikannya harus khusus, ataupun terbuka. Nah, ini semuanya bisa dilihat di dalam evaluasi jabatan. Dan ini mesti dibuat di rumah sakit. Yuk, lanjut Pak. Kemudian lakukan penilaian kerja semuanya, apakah setiap tahun, apakah kalau pegawai kontrak dari kontrak pertama kedua atau kedua untuk menjadi pegawai tetap BLUD, itu semuanya dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kompetensi juga dilakukan untuk tadi melihat gap-nya. Kemudian kalau misalnya terjadi gap, harusnya posisi itu membutuhkan kompetensi ini. Ternyata ada selisih gap-nya. Nah, itu butuh pelatihan apa? Kita mesti harus pengembangan apa pegawai itu biar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan di dalam posisi atau jabatan tersebut. Yuk lanjut. Nah, sekarang kaitannya dengan remunerasi. Karena salah satu pengelolaan pegawai itu adalah bagaimana kita memberikan penghargaan. Kalau kita tuntut harus kinerjanya bagus, harus bisa ini, bisa itu, tapi penghargaannya nggak sesuai gitu. Pasti itu akan menjadikan juga demotivasi. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan remunerasi yang baik? Karena PNS maupun non-PNS di dalam SKPD, UKPD, BLUD itu boleh mendapatkan remunerasi.
Nah, pemberian remunerasi ini ditetapkan oleh Perkada, baik itu Pergub maupun per bupati atau per wali kota, di mana rumah sakit itu miliknya pemerintah daerah tingkat apa. Yuk lanjut. Perubahan paradigma dulu karena tarif itu adalah jasa pelayanan itu ada di dalam tarif per item, makanya pada umumnya memberikan jasa pelayanan ataupun itu sesuai dengan fee for service. Namun sekarang secara agregat kita mendapatkan pembayaran baik itu pasien BPJS maupun asuransi itu biasanya per diagnosa, sehingga tidak bisa dipilah-pilah rinci apa sih jaspolnya dari situ. Nah, itulah yang kita butuh kebijakan bagaimana pola bagi jasa pelayanan tidak fee for service, artinya dari agregat, dari pendapatan rumah sakit itu sebetulnya seberapa sih yang wajar untuk diberikan sebagai remunerasi kepada pegawai selain gaji yang memang sudah ada di dalam aturannya. Yuk lanjut. Ini tadi perubahan paradigmanya, kalau yang dulu fee for service sekarang harus berubah, tidak per tindakan tapi per kelompok atau per pola bagi yang berubah, tidak sebagai seperti sebelumnya. Ayo lanjut. Ini juga tadi yang saya sudah sampaikan, kalau kita dapat pembayaran klaim BPJS kan tidak per tindakan, tapi adalah per diagnosa, sehingga semuanya masuk ke dalam rumah sakit. Disitulah ada bagiannya rumah sakit, juga ada bagiannya jasa pelayanan ataupun insentif karyawan. Jadi bagaimana pola baginya? Tidak lagi dengan fee for service. Yuk lanjut Pak. Nah, ini pengertian sesuai remunerasi sesuai dengan PP 23. Tadi sudah disampaikan ya, ada yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon maupun pensiun, itu adalah ada di PP 23 tahun 2005. Kemudian Permenkes 625 tahun 2010 itu juga remunerasi disampaikan bahwa sebagai pengeluaran biaya oleh rumah sakit yang BLU sebagai imbalan jasa kepada pegawai yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponen penghargaan dan perlindungan. Jadi secara global yang penting sebagai komponen penghargaan. Kemudian kalau sesuai dengan Permendagri 79 yang baru, tidak beda jauh dengan 61 ya, itu meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun. Jadi hampir sama dengan PP 23. Yuk lanjut. Nah, yang penting adalah prinsip dasar pemberian remunerasi. Yang pertama adalah proporsionalitas. Artinya perhitungan pembagian remunerasi berdasarkan jumlah pendapatan rumah sakit yang dikelola serta tingkat pelayanan. Kemudian kesetaraan. Penilaian antar jabatan sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan pelayanan yang sejenis. Artinya tadi kalau proporsional itu kan tidak dibagi sama rata, sesuai ada proporsinya gitu. Nah, kemudian kalau kesetaraan, jadi di dalam jabatan itu kan ada gradingnya, masing-masing satu kelompok jabatan, misalnya satu kepala bidang atau kepala bagian di bawahnya, itu kan ada masing-masing. Kemudian antar bagian itu juga harus disetarakan gitu. Biasanya di counterpart.
kalau misalnya ada posisi penanggung jawab atau staf di bagian keperawatan dengan di bagian rumah tangga atau di bagian umum gitu. Nah, setaraannya seperti apa? Apakah levelnya sama? Apakah yang dimaksud dengan tugasnya ini itu setara dengan tugas itu di bagian rumah tangga? Nah, itu adalah kesetaraan. Jadi tidak misalnya di bagian pelayanan atau bagian keperawatan yang mesti tinggi, kemudian di bagian umum, bagian keuangan mesti rendah, tidak demikian. Kita mesti harus counterpart antar bagian. Kemudian kepatuhan, menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan. Jadi tidak bisa misalnya buat renumerasi 100% dari pendapatan, pastinya juga nggak memungkinkan karena ada untuk biaya operasional. Nah, itu mesti ada kebijakan seberapa sih yang untuk membagi tapi juga wajar gitu, dan operasional rumah sakit masih tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian kinerja operasional BRUD dengan memperhatikan indikator kinerja pelayanan tadi, manfaat, mutu bagi masyarakat, dan keuangan dengan nilai kategori tingkat kesehatan. Artinya kalau misalnya pendapatan itu dipakai buat remun semua, pastinya untuk operasionalnya kurang, sehingga kinerja di dalam operasionalnya juga akan terhambat. Jadi bagaimana sih posisinya untuk memperhatikan karyawan juga cukup penghargaannya, operasional rumah sakit juga tetap bisa berjalan dengan baik. Yuk lanjut, Pak. Tujuan sistem renumerasi itu adalah pertama adalah membangun image yang baik dari organisasi, karena pastinya kalau pegawainya cukup, pegawainya bahagia, pasti juga image organisasinya itu juga baik. Kemudian menjamin kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kinerja pegawai, mempertahankan keberadaan pegawai dalam organisasi. Artinya turnover-nya itu kecil. Jadi keluar masuknya pegawai itu kecil dan dia bisa loyal kalau pemberi penghargaannya itu baik, memberi remunerasinya itu baik. Nah, dalam upaya mencapai tujuan remunerasi ideal, karena pasti di mana-mana remunerasi sistem itu banyak sekali, sistem untuk cara bagi itu banyak. Nah, belum ada yang ideal. Nah, untuk menuju yang ideal, maka yang mesti diperhatikan adalah asas keterbukaan, kemudian kebersamaan. Tidak ada posisi yang paling penting, karena semuanya penting. Nggak mungkin satu bagian saja yang penting, yang lain tidak penting, enggak. Semuanya penting, karena semua rumah sakit pelayanan pekerjaan di rumah sakit itu saling terkait. Jadi nggak bisa putus di satu bagian saja, pasti semuanya terangkat dengan baik. Keterkaitan dengan kinerja, keberlangsungan, komputerisasi, musyawarah mufakat, dan legalitas. Inilah yang mesti diperhatikan kalau Bapak Ibu sekalian akan membangun bagaimana sistem remunerasi yang baik. Yuk lanjut, Pak. Nah, ini tadi yang memicu kinerja, terkaitannya adalah kalau pendapatan rumah sakit kecil, pasti kinerjanya juga kecil, remunerasinya juga kecil, kan dibagi kecil gitu. Nah, belum tentu ini juga memberikan kepuasan atau memberikan kewajaran bagi pegawai. Namun, kalau pendapatannya besar, pasti kinerjanya juga besar, dan remunerasi yang diterima juga akan besar. Nah, ini yang mendorong bahwa ngajak pegawai bahwa ayo kalau misalnya mau penghargaan yang besar, mau remunerasi yang besar, ya pegawainya jangan kebanyakan, tapi kinerjanya yang besar, akan mendapatkan pendapatan yang besar, sehingga balik lagi remunerasinya akan besar yang dibaginya. Yuk lanjut, Pak.
Nah, ini adalah filosofi bagaimana manage remunerasi. Yang mesti diperhatikan adalah customer value. Jadi konsepnya adalah bahwa penghargaan remunerasi yang lebih besar itu untuk karyawan yang terkait langsung dengan customer. Kemudian manageable dan controllable. Artinya remunerasi sistem yang dirancang sedemikian itu mudah ngontrol dan pengelolanya. Jadi kalau rumit, misalnya dibikin serumit-rumitnya biar adil misalnya gitu, tapi susah ngontrolnya, susah kelolanya, ya. Kemudian hierarki posisi itu juga bahwa penghargaan dan remunerasi itu yang besar pasti sesuai dengan yang lebih tinggi. Kemudian kompetensi scarcity itu yang memiliki kompetensi lebih atau hot skill pastinya yang lebih besar. Nah, market base itu juga mesti dilihat gitu. Di luar itu setaranya itu berapa sih? Jadi kita nggak bisa terlalu tinggi dibanding dengan pasar ataupun terlalu rendah. Jadi itu mesti dapat menjadi pertimbangan. Internal equity, jadi harus sesuai dengan keseimbangan di dalam internalnya. Yuk lanjut Pak. Nah kalau kita mau nyusun, mau mutusin bahwa mau menggunakan pola apa, itu yang pertama adalah mesti diskusi dulu, kemudian baru keputusan. Nah diskusi awalnya itu yang pertama adalah kita ngelihat visi misi, filosofinya, nilai organisasi, gambaran dan tujuan direksi dalam menata sistem remunerasi itu apa. Itu yang akan jadi arah, yang akan jadi pertimbangan. Baru nantinya akan mutusin, oh yang bagus adalah menggunakan pola yang ini misalnya. Kemudian kita juga ngelihat peraturan-peraturan yang mendukungnya, undang-undang, ketentuan, peraturan yang ada itu seperti apa. Kondisi pasar tenaga kerja dan pengaruhnya. Mapping implementasi sistem remunerasi berlangsung. Rancangan sistemnya, rincian besaran remunerasi per individu, total konsekuensi biaya remun yang berlangsung, permasalahan sistem yang berlangsung, itu juga mesti menjadi mapping, artinya diantisipasi terlebih dahulu. Kemudian perkiraan besaran dana konsekuensi penataan. Kalau misalnya kita ngerubah sistem gitu, pastinya ada support bahwa kalau misalnya ada yang menjadi turun dari biasanya, bagaimana untuk mensupportnya. Jadi ada anggaran lebih yang harusnya bisa di backup, tidak terlalu jatuh dan juga tidak terlalu naik tingginya. Nah, perlu benchmark sistem remunerasi di beberapa organisasi. Kemudian yang sesuai, yang ketara, yang memungkinkan bisa dilakukan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian, itu yang pola yang seperti apa. Karena tidak ada yang ideal, yang ada adalah tadi kesepakatan dan juga bisa diterima semua pihak dan sesuai dengan pola-pola yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Terus melihat struktur organisasi dan rincian kelompok pekerjaannya. Yuk lanjut. Nah, sesuai Permendagri 61 tahun 2007 itu bisa dihitung berdasarkan indikator penilaian. Yang pertama adalah pengalaman dan masa kerja sebagai basic index-nya. Kemudian keterampilan, ilmu pengetahuan, perilaku itu sebagai kompetensi indeks. Ada resiko kerja sebagai risk index. Tingkat kegawat daruratan, emergency index, jabatan yang disandang, posisi indeks, hasil atau capaian kerja itu performance index. Ini yang ada di Permendagri 61. Nah, ada juga metode lain, seperti yang pengalaman kami pernah melakukan di RSUD di DKI, itu dengan metode CBHRM, artinya kompetensi based Human Resource Management. Jadi dasarnya adalah kompetensi dari masing-masing jabatan. Itu yang penting bisa diukur dan bisa dilaksanakan.
Yuk lanjut. Tadi yang penting adalah fokus pada tunjangan posisi dan insentifnya. Nah, ini yang semuanya pasti ada dasar kompetensinya, artinya pembeda yang menjadi ukuran. Tadi ada 6 yang dari Permendagri itu, kemudian mungkin ada pola-pola yang lain. Nah, yang masuk dalam remunerasi semua itu adalah ada gaji. Gaji, ada direct pay, itu yang bisa dihitung langsung sendiri. Tapi yang pola baginya yang lain itu adalah tadi, yang terkait dengan tunjangan posisi dan insentif. Nah, disitulah yang kita mesti bisa memainin dengan baik. Yuk lanjut. Nah, ini strategi penyusunannya. Yang pertama tadi sudah diskusi, semuanya harus ada yang mewakilin, ya, dari manajemen. Kemudian membentuk pokja, bagian persiapan proses, persiapan dan diskusi. Kemudian siapin bahan SDM tadi. Seluruh posisi yang ada di rumah sakit, kemudian berapa jumlah SDM-nya, kemudian masing-masing kelompok itu setaraannya, itu pasti semuanya mesti harus didata. Kemudian kalau sudah nanti disosialisasi bahwa kita akan melakukan perubahan, membuat pola renumerasi, kemudian ada alat dan tadi data pendukung. Kemudian kita akan nyusun kick off-nya, kemudian menyamakan metode dan jadwal. Jadi pemilihan, misalnya benchmark ke sana metodenya seperti ini, benchmark ke sebelah metodenya seperti ini. Sebetulnya yang cocok dengan rumah sakit kita itu yang mana? Nah, kemudian prosesnya bagaimana persiapannya? Kita membuat jadwalnya, kemudian baru proses melakukan pelatihan, kemudian counterpart, tadi cek hasilnya, counter, kemudian baru simulasi. Kalau sudah keluar rancangan, kemudian kita simulasiin dengan anggaran, baru kita simulasikan dulu. Jadi tidak masih data kasar, kita sudah sosialisasi. Pastinya jadi ribut, karena pasti namanya perubahan itu ada yang naik, ada yang turun. Bagaimana kita mesti ngejasnya biar yang naik tidak terlalu tinggi, yang turun juga tidak terlalu rendah. Itu yang pasti kita membutuhkan simulasi berkali-kali, berulang-ulang. Yuk lanjut, Pak. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa yang penting adalah begitu arahan manajemen bahwa kita akan menggunakan renumerasi, pola renumerasi, itu disusun tim atau membuat pokja, dan pokja itu mesti mewakilin dari minimum 4 kelompok besar: administrasi manajemen, kelompok medis, kelompok perawatan, dan kelompok penunjang. Karena di bawahnya ini adalah banyak sekali jabatan-jabatan lain, kemudian ke bawahnya juga posisi-posisi yang lain itu banyak sekali. Jadi minimum masing-masing kelompok itu bisa membuat di kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian antar kelompok ini di counterpart, administrasi manajemen dengan medis, medis dengan keperawatan, perawatan dengan penunjang, penunjang dengan medis. Nah, kalau misalnya counterpart untuk kesetaraan sudah dilakukan, itulah baru bisa disosialisasikan, bisa diterima dengan semua pegawai yang ada di rumah sakit. Jadi tadi dalam pokja itu nanti diangkat satu ketua, sekretaris, dan yang lainnya anggota. Jadi tidak hanya di bagian SDM saja misalnya, tidak hanya bagian keuangan saja yang ngurusin remun gitu. Tidak, harus mewakilin semua
yang ada di kelompok-kelompok yang di rumah sakit. Yuk lanjut.